Jumpa kembali dengan Dunia Firman atau Dufan di Suara Sangkakala Malang ini. Dengan temanya hari ini adalah Hope Make It Not a Shame, atau pengharapan tidak membuat malu. Bersama saya, Pastor Kuku, God's Beloved. Hari-hari ini kita sedang berada di dunia yang sebagian orang berkata resesi, sulit keuangan, sebagian berkata dunia sedang tidak baik-baik saja, ada lagi yang berkata hari-hari ini sulit, ada lagi yang berkata keuangan lagi sulit. Tetapi ketika mencoba saya menemukan adakah mereka yang positif? Adakah di tengah sulitnya ekonomi itu ada yang berkata bahwa minimal melihat Tuhan atau di dalam Yesus Kristus? Atau paling tidak berkata, masih bisa kok, ada harapan. Pengharapan itu sangat diperlukan di dalam kehidupan kita. Karena banyak yang melihat dunia ini sulit dan sebagainya. Roma 5 ayat yang kelima dalam Indonesian Modern Bible dikatakan khususnya ini tentang pengharapan, berkata gini, dan pengharapan tidak akan membuat kita malu. Karena kasih Elohim telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Jadi, kenapa pengharapan kita itu tidak akan membuat malu? Sebab kasih Tuhan, kasih Bapa Yahweh Elohim di dalam Yesus Kristus itu dicurahkan ke dalam hati kita. Namanya saja dicurahkan. Dicurahkan tidak hanya dituang, tapi kalau dalam bahasa Jawa itu lebih keren, disok, bush, jebol itu. Jadi kasih Tuhan itu betul-betul disok di hati kita, dicurahkan. Because the love of God is set abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us. Diberi melalui Roh Kudus. Jadi ada kasih Bapa di dalam hati kita. Bisa tulis di kolom chatting atau mari kita bersaksi deklarasi. Kasih Bapa dicurahkan dalam hatiku. Penting sekali kita menyadari bahwa kasih Tuhan itu dicurahkan luar biasa di dalam hati kita. Sehingga kita punya pengharapan itu tidak sia-sia. Karena apa? Hati kita dipenuhi dengan kasih. Baru-baru ini ada berita yang viral sampai banyak orang yang mengupload foto seseorang, dikatakan ini foto termahal tahun ini. Yaitu ada peristiwa ketika kapal motor Barcelona di area laut di sekitar Manado, Sulawesi Utara, terjadi kebakaran dan semua penumpang pada keluar dari kapal, lalu mereka terapung di laut dengan menggunakan pelampung. Seorang bernama bapak yang menggendong anaknya yang masih balita bernama Abdul Rahman. Pak Abdul Rahman menggendong anaknya dan kemudian membuat sebuah video selfie, lalu berkata, tenang ya nak. Dia menenangkan anaknya. Wajahnya juga, anaknya takut tapi wajahnya menunjukkan wajah yang senyum, ceria, walaupun di tengah laut yang seharusnya mereka tenggelam hanya karena pelampung. Dan bapak ini hanya menggendong anaknya sambil memberi kekuatan pengharapan terus kepada anaknya. Dan akhirnya bapak ini diselamatkan. Bagaimana saudara kalau kita berada di posisi anak itu? Anak itu ada bapaknya yang membuat anak itu tidak tenggelam, diselamatkan. Tidak hanya itu, di tengah ketakutannya ditenangkan anak ini. Diberi kekuatan, tenang, sambil menunjukkan wajahnya, nggak takut juga, nggak panik, tenang. Dan akhirnya diselamatkan. Bapak di dunia bisa sebaik itu. Meski dalam sama-sama maut, kita punya Bapak di surga. Setakut-takutnya saudara terhadap pergumulan atau masalah atau tantangan hidup ini, minimal
Tuhan itu, dia memberi engkau pengharapan. Anak ini seperti diberi pengharapan. Tenang ya nak. Anak ini seperti diberi kekuatan, jangan takut. Karena bagaimana saudara, anak kecil itu, banyak anak kecil yang takut ya sama air. Saya punya anak aja pengalaman, saya ajak ke kolam renang aja pada takut. Kecuali sudah bisa berenang, langsung masuk dia. Bayangin anak itu di tengah laut loh. Ini kalau kolam itu paling seluas berapa meter kali berapa meter. Yang paling gede mungkin berapa puluh meter kali berapa puluh meter. Ini laut yang begitu luas. Dan akhirnya diselamatkan. Saudara, kita juga begitu di tengah. Kita mengarungi lautan kehidupan. Ada badai mungkin. Mungkin kapal kehidupan kita sempat karam dan kita terombang-ambing dan kita jatuh karena mungkin badai. Keuangan kah? Kesehatan kah? Banyak orang berkata sulit. Kita punya satu pengharapan kepada Yesus. Pengharapanmu di dalam Kristus itu tidak akan membuat malu. Orang dunia tidak kenal Tuhan, punya pengharapan, punya semangat. Mereka bisa berubah kehidupannya, apalagi kita di dalam Tuhan Yesus. Abraham di Perjanjian Lama, dia malah tidak punya dasar untuk berharap. Untuk berharap dasarnya apa? Gak bisa. Sudah tua, mati pucuk, istrinya sudah mati haid, gak bisa memberi keturunan. Tapi ada pengharapan dari Tuhan, Abraham pasti punya keturunan. Namun keadaan fisik tidak mendukung sama sekali. Tidak ada sokongan, dukungan, support yang nampak mata, gak ada sama sekali. Semuanya layu, semuanya lapuk, semuanya keropos. Tapi bagaimana Abraham? Dia tetap berharap juga meskipun tidak punya dasar untuk berharap. Dan janjinya Tuhan akan memberkati keturunan. Jadi juga meskipun sudah di masa tuanya dan di tengah kemustahilan yang Abraham alami. Pengharapan tidak akan pernah membuat malu. Engkau di dalam Kristus hari ini percaya kepada Dia juga tidak akan pernah dipermalukan. Malu mungkin hanya ukuran manusia. Tapi Tuhan, pengharapan kita itu kekal. Kenapa Bapak itu menjadi viral ya, yang namanya Pak Abdul Rahman itu dengan kapal Barcelona yang terbakar lalu dia diterombang-ambing di laut itu. Karena dia punya pengharapan selamat dan akhirnya bisa selamat, handphonenya yang gak rusak, akhirnya video itu bisa diekspos bahkan upload atau di repost sama banyak orang dan ada yang berkata ini foto termahal of the year katanya. Nah saudara, di Roma pasal yang ke-8 ayat 23-24 dikatakan, namun bukan hanya itu, tetapi kita yang memiliki buah sulung roh juga kita mengerang dalam diri kita sambil menanti-nantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu penebusan tubuh kita. 24, karena kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan itu bukanlah yang terlihat, bukanlah pengharapan, karena jika seseorang dapat melihatnya, mengapa ia masih mengharapkannya? Pengharapan kita itu tidak terlihat. Bapak yang terapung tadi nggak punya pengharapan yang terlihat. Sampai akhirnya terlihat sebuah pertolongan akhirnya menolong dia. Abraham juga nggak punya sesuatu yang bisa dilihat untuk pengharapannya dia mendapatkan janji Tuhan. Hari ini kita juga begitu. Apa sih pengharapan kita? Tuhan menyelamatkan kita ke dalam pengharapan. Artinya begini, jika saudara memiliki pengharapan, itu artinya engkau berada di dalam karya keselamatan Tuhan. Karena engkau diselamatkan ke dalam pengharapan. Kalau engkau punya pengharapan, berarti engkau dalam keselamatan itu. Dan percayalah, karya keselamatan Tuhan tidak hanya menyelamatkanmu kekal dari dosa, kesalahan, penghukumanmu, tetapi juga dalam hidup ini loh. Saya mau saksi ya sama saudara. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa bulan ini, saya mengalami juga, saya tutup dengan kesaksian ini, mengalami hal-hal yang luar biasa. Yaitu, saya hanya melayani jemaat saja. Saya pergi ke luar negeri di Australia.
Di tengah itu, bagaimana saya bisa dipertemukan dengan seorang profesor doktor dan kemudian saya ditanya-tanya dan akhirnya saya diberi gelar anugerah doktor honoris causa. Saya nggak nyari gelar, saya nggak ngejar, tapi saya kayak dikejar. Seolah Tuhan berkata, lihatlah, tetaplah pengharapanmu kepadaku, manusia nggak bisa beri, tapi aku yang beri. Wow, saya kayak, terima kasih Tuhan. Gak hanya itu, baru minggu lalu anak saya baru pulang dari luar negeri, dua, dari Singapura, Malaysia. Banyak yang berkata, kok bisa ya seorang full timer biasa kok bisa membuat anaknya pergi. Saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan. Wong diajak ya sudah ikut aja. Sambil saya mengizinkan melatih anak saya supaya ingat ya, tetap berharap sama Tuhan. Kalau ada apa-apa jangan berharap pada manusia, meskipun kamu diberkati, ada yang memberkati dan mengajak kamu ke luar negeri. Bayangin orang seperti saya bagaimana bisa memberangkatkan anak kalau bukan Tuhan. Tapi saya juga tularkan pengharapanmu biar kepada Yesus. Saudara, ternyata Tuhan tidak akan pernah permalukan kita meskipun beberapa orang di sekitarmu bisa merendahkan saudara, bisa mempermalukan kita. Tapi pengharapanmu pada Tuhan tidak akan membuat kita malu. Tetap berharap pada Tuhan. Resesi ekonomi yang hari ini sedang terjadi, Tuhan tidak akan permalukan engkau. Tuhan akan menolongmu dengan karyanya yang ajaib. Ajaib Tuhan menolong saudara. Dan ajaib pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Pengharapan atau elpis dalam bahasa aslinya, itu keyakinan akan sesuatu yang baik yang dijanjikan Tuhan. Keyakinan akan sesuatu yang baik yang dijanjikan Tuhan. Biarlah engkau, kesimpulannya adalah engkau punya pengharapan kepada Tuhan. Itu artinya engkau punya keyakinan yang baik kepada apa yang dijanjikan Tuhan. Pengharapan dunia ini bisa lapuk, tapi pengharapanmu kepada Tuhan pasti menolongmu. Terima bahwa pengharapanmu tidak akan membuatmu malu, tetapi engkau akan menerima, melihat, mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Yesus Masih, bless you.